kepenuhan Roh Kudus, Roh Kudus. Lapor lagi Roh Kudus, lapor Yahya Waloni bilang Roh Kudus, lapor. Dongeng tambah tahyul sama dengan omong kosong. Makanya di situ judulnya Matius, Markus, Lukas, Stefanus, Stetanus, Spiritus, Capticus. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dalam Lengserkan Joko Duk. Takbir. Siap serbu istana. Siap serbu istana. Siap ambil alih kekuasaan. Takbir. Bunuh semua pendeta yang terlibat. Takbir. Berani bunuh pendeta-pendeta radikal. Berani habisi Kristen radikal. Takbir. Kitab suci Al-Quran boleh membunuh manusia lain karena beda agama. Ayatnya banyak sekali. Saya hafal ayat-ayatnya. Al-Baqarah ayat 191. Hidup untuk agama, yaitu tadi, bela agama, bela kitab sucinya, bela Tuhannya. Ya kan? Kalau Tuhannya pun setan mungkin dibela juga, kan begitu. Agama itu asalnya dari mana sih? Ya. Siapa yang menciptakan agama? Apa benar Tuhan menciptakan agama? Tidak ada ayat Quran yang menerangkan Allah itu ada. Sekarang saya tanya, Allah ada nggak? Mana dalilnya? Quran nggak ada itu. Coba, kita baru tahu kan, baru dengar. Pernahkah Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan sekarang saling menggoda. Setan, setan, setan. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Tidak benar. Saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Kami bukan hanya belajar, jadi ada beda dua nih. Ya. Belajar dan sama diajar. Bahkan kami diajar. Kami diajar. Ayat Bible itu ada yang tidak asli, bahkan mendekati. Ini penelitian secara ilmiah ya, scientific, theological, historical, dan secara biblikal. Itu hampir 82% ayat Bible tidak asli. Kalau tidak asli itu apa? Palsu. Nah, lalu mereka kembali tanya, Ustadz Kay suka kutip-kutip ayat Bible. Saya kutip itu yang 18%. Karena saya tahu membedakan mana yang 82%, mana yang 18%. Contoh Ustadzku. Apa dan siapa yang mau dilaporkan? Yang mau dilaporkan adalah Ustaz Abdul Somad. Materinya apa? Materinya penodaan agama. Alasan pelaporannya apa, Pak? Alasan pelaporannya adalah dari video yang beredar. Itu cukup mencederai kita umat beragama, terutama di dalam situasi habis setelah kemerdekaan ini. Harusnya kita itu diberikan kebebasan beragama dan tidak satu menyediakan satu, menolak satu. Kita agama Kristen, Hindu, Buddha dan lain-lain, kita juga punya hak yang sama untuk beragama di negara Republik Indonesia. Nah, terkait pelaporan dari Brigadir Meo dalam hal ini pada kemarin sekitar pukul 13.50 WITA datang organisasi massa yang mengatasnamakan Brigadir Meo, ya, yang diwakili oleh ibu atau saudari Yakoba Siubelan, ya, serta beberapa orang lainnya dari Brigadir Meo terkait pelaporan UAS, ya, pelaporan UAS di mana UAS ini dituduh melakukan penistaan agama atau penodaan agama. Yaitu kejadiannya karena pada saat
saksi satu, dalam hal ini saudara Sweng Le Valley, laki-laki ini yang berumur 35 tahun, melaporkan bahwa melihat di akun milik HS di channel YouTube, di mana ada ceramah dari UAS yang menyinggung, yang berisi ceramah menyinggung atau menghina agama. Dan kemarin kita juga sudah mulai melakukan proses penyelidikan awal, di mana terhadap beberapa Brigadir Meo ini sudah dilakukan pemeriksaan. Jadi ada pemeriksaan kurang lebih sekitar 6 orang yang kita lakukan pemeriksaan awal. Berarti sekarang ini gimana Pak kelanjutannya, masih dalam Untuk saat ini prosesnya masih penyelidikan, jadi masih kita pelajari kasusnya, dan tentunya proses awal sudah kita lakukan, yaitu penyelidikan awal dengan melakukan pemeriksaan saksi tentunya. Pemeriksaan saksi baik dari pelapor ini sendiri maupun beberapa rekannya, beberapa orang temannya dari Brigadir. Sekali lagi bahwa kalau orang minta maaf itu artinya salah. Jadi kalau kita lihat isi penistaan atau ceramah-ceramah ujaran kebencian, apalagi yang ditujukan kepada Kristen, karena jelas video tadi Yahya memohon maaf terutama kepada umat Nasrani di Indonesia. Ketika Yahya mengatakan Alkitab palsu, jelas itu salah. Makanya Yahya minta maaf ya. Jadi jelas sudah bahwa Alkitab kita itu asli. Sekali lagi, apapun motivasi Yahya di balik permintaan maaf itu terserah Yahya lah. Iya toh? Tapi bagi saya menemukan bahwa orang-orang yang menuduhkan Alkitab palsu harus dengar, Yahya sudah minta maaf. Karena memang Alkitab kami itu asli, itu kebenaran firman Allah yang tidak boleh ditambahi atau dikurangi. Terjemahan boleh berbeda, tapi prinsip-prinsip, doktrin-doktrinnya tidak ada satupun yang kontradiktif antara satu dengan yang lain. Inti-inti ajarannya, inti-inti pemberitaannya sama. Ya. Dan yang berikut ketika Yahya mengatakan hal yang lain lagi, seperti mengatakan Yesus bukan Tuhan, itu juga salah. Makanya Yahya minta maaf. Yahya Waloni ini yang saya soroti, pertama kalau minta maaf berarti salah. Yang kedua, permintaan maaf Yahya Waloni ini hanya mau ingatkan bahwa tidak ada manusia yang hebat, tidak ada manusia yang keras. Sekalipun dari bibir mulutnya dia mengaku dia hebat, dia pintar, dia tidak takut siapapun. Seperti kita ingat ya, Yahya bilang saya tidak akan pakai masker, contoh. Tapi Anda lihat di video tadi, sambil memakai masker, tanpa membuka masker di pengadilan, Yahya minta maaf kepada orang Indonesia, teristimewa orang Nasrani atau orang Kristen. Ya, Yahya bilang mau baku pukul mati pun saya tidak akan pakai masker. Kita dapat pelajaran luar biasa bahwa manusia itu walaupun suara besar, semangat, karena sedang dikerumunin orang, tapi kemudian akan berubah setelah mengalami tantangan, persoalan, proses hukum, seperti yang dialami oleh Yahya Waloni yang berujung minta maaf. Dulu juga Yahya pernah ceramah, Yahya bilang tidak ada minta maaf, tapi sekarang dia minta maaf ya. Aduh, saya ya bahwa memang kita lihat yang lalu-lalu itu Yahya memang angku, sombong ya. Sangat sombong, sangat angku, sangat menghina, sangat meremehkan orang. Semua ceramah-ceramah Yahya yang selalu memposisikan dirinya paling pintar, paling unggul, paling berani, paling hebat, berani melawan ini itu segala macam,
akhirnya tidak ada yang keras. Ya, itu hal yang kedua yang saya dapati ya. Bahwa manusia itu rapuh. Manusia lemah. Jadi ini juga pelajaran buat kita semua. Tidak usah menyombongkan diri. Semua bisa kelihatan hebat kalau ada dalam zona nyaman, zona aman. Tapi kalau sudah begini, nah ketahuan. Keasliannya sudah tidak ada lagi kehebatan itu. Kepada orang keras itu biasanya tegurannya keras. Kalau teguran tidak keras dia susah untuk rendah hati. Kalau Yahya saya bilang bertobat dan versi Kristen ya Yahya belum bertobat, karena bertobat itu harus percaya Yesus. Ya. Percaya Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat baru bertobat. Kalau Yahya kan kelihatannya tidak melakukan itu, tapi minimal mulai ada perubahan dari yang tidak bisa minta maaf, tidak mau pakai masker, selalu menghujat, hari ini minta maaf, hari ini pakai masker melalui video ini dalam sidang tersebut. Wow, itu mengingatkan kita semua kepada orang keras, tegurannya keras. Jadi pesan saya tak usah keras-keras. Nama Walonte berteriak-teriak, tapi Anda beralih memeluk satu agama dan melakukan propaganda ujaran kebencian yang menyatakan kitab Injil umat Kristiani Nasrani itu adalah kitab palsu. Saya hanya mau menyampaikan kepada Anda, Walonte, ketahuilah ya, bahwa Anda ini adalah yang dinamakan bangke Kristiani. Karena apa? Karena Anda terbuang dan tidak terpakai di dalam Kristiani, sehingga Anda melakukan propaganda mengaku-ngaku seorang doktor teologi, sementara Anda diketahui adalah seorang pencuri kambing, pencuri bebek, pemabuk, dan pemain selangkangan di tanah Manado. Ya, saya sampaikan kepada Anda. Artinya Anda hanyalah bangke dari umat Kristiani Nasrani ya. Damai itu indah dalam perbedaan. Urus agamamu, saya jalani agama saya. Pahami kitabmu, saya jaga kitab saya. NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, Republik ini berbeda-beda, dibangun oleh semua golongan. Merdeka. Coba cari di Al-Quran kalau ada begini. Ini palsu, ada angkanya, tidak ada kata-katanya. Saya tulis di belakangnya konklusi, kesimpulannya, nabinya tidak sempat menulis karena lagi mudik ke Jombang. Kita kalau sudah begini, saya putra terbaik bangsa Indonesia. Kenapa? Karena orang-orang kafir itu akan terus berusaha menggerogoti pikiran dan jiwa orang Islam. Makanya jangan heran kalau banyak kaum muslim sekarang ini di era Joko Widodo ini banyak muslim munafik. Innalillahi, kaum munafik. Bahkan ada yang lain sudah setengah mati jalan, tinggal mau dihitung dengan jari kapan mau meninggal, mau wafat, masih ambisi juga. Dan bukan main-main, itu ulama yang sebenarnya menertibkan dunia ini. Orang yang paling depan menertibkan dunia ini adalah ulama. Matius bilang ke kanan, Markus bilang ke kiri, Yakobus bilang ke kanan, Stefanus bilang ke depan, Paulus bilang ke depan, Stefanus bilang satu ke belakang. Karena kitabnya nama-nama manusia: Matius, Markus, Lukas, Stefanus, Stefanus, Robertus, Seprintus, Capticus. Isi kitab Kristen itu innalillahi. Itu bukan Injil. Itu adalah konsep kepalsuan
buatan otak dan tangan kotor manusia. Ini kitabnya palsu semua. Kenapa orang Kristen fitnah saya lewat internet? Ahok hina ayat Al-Quran cuma satu di penjara. Atuh, ini ratusan ayat, kenapa saya nggak dilapor? Kan begitu. Negara kita negara hukum. Ini ratusan ayat saya pelajari. Jadi